Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya mengikuti Inodel di Bali. Inodel adalah sebuah konferensi terkait inovasi di pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang diselenggarakan oleh pusat di LPPM, Pusat Inovasi dan PRI PTJJ. Oke, jadi ceritanya di acara itu salah satu keynote speakernya atau pembicara utamanya adalah Martin Dougiamas, yang mana merupakan founder dan CEO dari Moodle. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Moodle, kalau mahasiswa UT yang menggunakan mode tutorial online pasti sudah mengetahui Moodle, atau mungkin belum tahu tapi menggunakan. Jadi Moodle itu adalah platform yang digunakan untuk melakukan e-learning yang teman-teman gunakan di tutorial online. Jadi bentuknya di situ siswa dan mahasiswa dan dosen itu bisa saling bertukar pendapat, berdiskusi, ada juga tugas penilaian, kemudian materi-materi bisa diunggah di situ. Pokoknya intinya untuk pembelajaran. Nah, singkat cerita, saya menonton Martin itu lewat YouTube karena waktu itu masih hujan dan saya belum bisa berangkat ke hotel tempat konferensi itu diselenggarakan. Kemudian saya menonton di YouTube. Sejak saya masuk UT, saya sudah punya keinginan untuk bisa menonton cerita-cerita tentang Moodle, karena menurut saya Moodle itu proyek yang visioner, dimana setelah COVID itu banyak orang yang menggunakan Moodle untuk e-learning ya. Kampus-kampus konvensional juga menggunakan Moodle dan semakin banyak penggunanya semenjak COVID. Nah, waktu itu saya menonton di YouTube dan saya melihat presentasi Martin tuh sangat menarik karena bagaimana dia bercerita tentang the future of education. Jadi bagaimana pendidikan itu akan berubah dan di mana posisi teknologi. Di situ dia juga berdiskusi dengan, kalau tidak salah, profesor dari Open University di Filipina. Jadi ada perdebatan, seperti yang saya tangkap, sang profesor bilang bahwa teknologi itu hanyalah tools, yang mana esensinya adalah untuk membantu bagaimana kita menyampaikan materi, kita melakukan pengajaran dan lain-lain. Nah, singkat cerita, kalau di acara konferensi itu, mungkin untuk yang belum tahu, biasanya ada namanya parallel session. Jadi kita dipisah-pisah. Kalau di Zoom itu pakai fitur namanya breakout room. Nah, kalau di kenyataan nanti ruangannya dipisah-pisah. Saya mendapatkan ruangan di Jepun, nama ruangannya Jepun, di Hotel Anfaya. Kemudian saya mendapatkan sesi terakhir, ada 3 sesi. Saya terjadwal 4:30. Sambil menunggu, saya datang dari awal. Saya datang pertama, belum ada orang, saya datang, saya pilih duduk paling belakang. Saya mengikuti pemaparan penelitian yang lain, paper-paper lain, sampai tiba sebelum saya. Jadi waktu itu saya sudah mulai siap-siap dan tiba-tiba Martin membuka pintu dan dia masuk ke dalam ruangan itu. Dan untungnya dia duduk di belakang karena yang bisa diakses kursinya ada di belakang, di sebelah saya. Berbeda meja tapi. Ketika saya melihat Martin di situ, saya merasa ingin berkenalan dan saya mencoba mendatanginya dan berkenalan. Kemudian saya cerita bahwa saya dari UT. Kemudian saya melihat presentasinya, saya berterima kasih. Dan dari situ ternyata obrolan itu berkembang. Jadi sembari ada yang presentasi, kami sedikit banyak ngobrol. Saya menanyakan sebenarnya apa sih filosofi atau cerita awalnya dia membuat Moodle gitu. Waktu itu saya nggak terlalu nangkep ya, tapi dia cerita bahwa dia adalah pengguna dari distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Dan itu akhirnya saya temukan di website Moodle. Di website Moodle itu ada ceritanya tentang bagaimana dia itu dari dulu sekolah tuh dia menggunakan awalnya radio teknologinya tahun 70-an. Karena dia tinggal di gurun gitu, 1000 km dari sekolah terdekat, ceritanya seperti itu.
Dan ada hal yang menarik yang saya ceritakan di sini. Yang pertama adalah saya baru mengetahui secara jelas bahwa Moodle itu adalah open source, di mana kodenya itu dibuka untuk umum gitu, kode software itu. Jadi bisa dikembangkan sesuai keinginan, kemudian bisa dibagikan lagi ke orang lain, jadi tidak berbentuk komersial. Nah, ketika saya mendengar open source itu, saya bertanya pada dia, artinya bagaimana kamu membiayai ini semua gitu? Karena kalau kita tahu open source itu biasanya not for profit ya, jadi berbeda dengan misalnya Microsoft yang kodenya itu terbatas sehingga dia bisa menjual software dan lain-lain. Lawannya Windows misalnya kita bisa sebut Linux gitu. Yang Android kita pakai ini sebenarnya kodenya menggunakan operating system Linux kalau saya tidak salah ya, mohon maaf. Kemudian si Martin ini bilang bahwa saya dulu membuat kode aja gitu, dan ternyata Martin tidak menyangka bahwa 20 tahun kemudian waktu saya ngobrol dengan dia itu, Moodle itu akan sebesar ini gitu. Kalau ngeliat dari statistiknya di website itu cukup serem ya, ada puluhan juta bahkan miliaran orang menggunakan Moodle gitu, karena bisa dengan mudah diinstal, dengan mudah diakses selama punya akses internet. Dan Martin menunjukkan saya bahwa Moodle ini bisa di-download untuk yang keberatan. Kebetulan waktu konferensi kemarin paper saya adalah mencoba membuat alternatif untuk Moodle. Nah, yang menarik ketika Martin datang tuh saya merasa gini, waduh, ada Martin ini nanti pasti dia memberi masukan atau memberi saran dan lain-lain gitu. Tapi justru menarik karena ketika saya setelah presentasi dia bilang menanyakan bahwa yang saya ajukan itu kan mengembed video dari YouTube, mengembed dari macam-macam, dan apakah itu tidak berat gitu, dia bertanya seperti itu. Dan dia juga menyarankan menggunakan Mastodon yang merupakan alternatif dari Twitter yang open source itu, untuk mungkin bisa untuk forum diskusi dan lain-lain. Sebuah insight yang menarik gitu, karena kalau saya kan sebenarnya di development website dan lain-lain hanyalah hobiis gitu, sedangkan dia adalah profesional. Dan ternyata pendidikannya memang pendidikan ilmu komputer kalau tidak salah, kemudian sampai PhD. Dan saya membayangkan bahwa dia itu mulai membuat kodenya itu tahun 99, 2000, 2001. Itu tahun dimana kalau saya merefleksikan dalam kehidupan saya itu hidup yang belum bersentuhan dengan internet, atau kalau sudah bersentuhan dengan internet pada waktu itu saya di Jogja itu hanya menggunakan dial up Telkomnet instan. Mungkin teman-teman yang seumuran tahu ya betapa lambatnya, betapa sulitnya mengakses informasi lewat internet. Sedangkan dia sudah berpikir untuk membuat kode karena dia merefleksikan pengalamannya dulu bersekolah dengan jarak jauh. Akhirnya ada obrolan yang menarik adalah saya tanya, bagaimana menghidupi kayak gitu? Berarti kamu ini ya sekarang kaya ya gitu, saya bercanda gitu. Ternyata dia menjawab dengan serius, dia bilang, I was poor for a long time. Jadi Moodle ini adalah hal yang dia perjuangkan gitu. Dia bercerita tentang konsistensi. Yang sulit itu adalah kalau kita punya satu hal itu adalah istiqomah, konsistensi, kita menjalani itu terus menerus. Dan dia telah menjalani itu selama 20 tahun kurang lebih. Setiap hari dia pikirkan adalah itu. Nah, saya tanya, bagaimana kamu bisa hidup dari Moodle? Karena Moodle kan not for profit dan juga open source itu. Beliau bercerita bahwa beliau berpartner dengan perusahaan-perusahaan, jadi bukan kampus kalau saya tidak salah tangkap. Perusahaan itu yang kemudian ada revenue share gitu, karena di perusahaan-perusahaan itu kan ada divisi L&D, jadi Learning and Development untuk karyawan-karyawannya. Sebagai contoh bisa dibaca di Moodle, ternyata memang ada Moodle WordPress, ada Moodle.net, Moodle.org, jadi dibeda-bedakan. Kemudian saya tanya, berarti kamu sudah kaya ya? Enggak, saya ya biasa-biasa aja gitu. Dia bilang seperti itu karena dia bilang saya harus membayar 250 orang gitu. Dan dia bercerita Moodle kemungkinan akan buka di Indonesia. Saya diberi beberapa cerita yang mungkin tidak diceritakan di panggung juga gitu. Dan saya bersyukur bisa ketemu Martin, kami bertukar nomor HP. Ternyata saya membuat musik dan juga Martin membuat musik juga. Ya, bagaimana rasanya
hal-hal tak terduga yang saya dapatkan di konferensi Inodel itu justru bisa didapatkan di luar forum yang formal. Jadi ketika dia datang, saya mencoba menyapa as a friend, sebagai teman, dan ternyata ditanggapi. Pada saat selesai acara juga saya ketemu lagi di toilet. Dia ternyata masih ingat saya dan dia bercerita tentang kesannya tentang acara kami. Kemudian saya pamit dan semoga bisa berjumpa lagi di suatu hari. Itu mungkin kisah pertemuan saya dengan Martin Dogiamas. Sebuah pertemuan yang cukup menggembirakan karena akhirnya saya bisa belajar, saya bisa mengetahui hal-hal lain di luar hal-hal yang dipresentasikan. Semoga Martin tidak menonton video ini, dan seandainya Martin menonton mungkin juga tidak paham bahasanya, tapi kalau Martin menonton, halo, see you later. Terima kasih.